Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Bahagia sekali saya hari ini bisa membersamai ayah, bunda, abang, kakak semuanya yang sudah hadir. Tadinya badan saya hari ini agak kurang fit sebenarnya, tapi ketika tersambung dengan Zoom live hari ini, Masya Allah, langsung segar. Langsung segar dan semangat, Masya Allah ya. Semoga jadi pertanda baik ini buat semuanya. Amin, amin, amin. Alhamdulillah, bahagia sekali. Saya perkenalkan, nama saya Dian Mentari, bisa dipanggil Dian atau Mentari. Malam ini saya diamanahi sebagai moderator acara Zoom hari ini bersama pemateri kita, Bapak Sabil Hasan. Sedikit saya perkenalkan kepada ayah bunda semuanya. Pemateri kita malam ini alhamdulillah sudah hadir juga. Beliau sebagai trainer, sebagai motivator juga, sebagai ayah yang dicintai anaknya sepertinya ya. Jadi sosok ayah yang sangat disukai oleh anak-anaknya nih. Insya Allah, tabarakallah. Kita akan menyimak segera ilmunya. Mudah-mudahan kehadiran kita malam ini Allah berkahi, ilmunya bisa menambah ketaatan kita, bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita yang pastinya bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita dalam mendidik anak-anak tentunya ya. Karena Masya Allah ilmu parenting ini sangat luar biasa dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan oleh kita, para orang tua dalam mendidik anak-anak. Sehingga bisa terwujud jadikan anak yang solih-solihah, anak yang hebat, taat, dan juga cerdas. Amin ya Rabbal Alamin. Waktu sudah menunjukkan, nah pas banget. Sebentar lagi menunjukkan jam 20. Kita langsung saya perkenalan dengan pemateri kita malam ini. Sebelum itu kita perkenalan dulu dengan ini nih, dengan apa? Dengan peserta kita yang sudah hadir. Boleh ayah bunda kita berinteraksi sedikit ya. Mungkin perkenalan dulu dari mana, nama dan asalnya boleh chat di komentar. Kita lihat dari mana saja yang sudah hadir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ainike Safrina. Dari mana ini Bu Ainike? Bunda Femi dari Bekasi. Assalamualaikum Bunda Femi. Waalaikumsalam. Bu Anita dari Binjai, dari Denpasar. Alhamdulillah. Pak Guru, Pak Bagus hadir. Masya Allah. Belum telat Pak Bagus. Baru akan mulai. Sudarti dari Banyumas. Mbak Putri dari Bandung. Assalamualaikum salam. Banjar hadir. Masya Allah. Sudah berapa orang yang hadir ya hari ini? Malam ini ada alhamdulillah 25 juta orang bergerak menuju 50 juta ya. Mudah-mudahan bisa sambil kita absen, sambil kita menanti teman-teman yang belum hadir. Biasanya para ikhwan kan baru selesai dari masjid ya. Kita sambil absen, sambil menunggu ya. Mudah-mudahan
Yang lain bisa ikut terus bergabung. Ada Bunda Mia dari Bekasi. Bunda Vini. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Vini dari Jakarta. Pauza dari NTB, Masya Allah. Hadir juga dari NTB, dari Jakarta Utara, ada dari Tangerang, Cilengsi, Pandeglang, Babel, Bangka Belitung hadir juga ya. Siap Bunda Mia, lagi nudurin ya. Semoga nggak ketiduran juga ya Bun. Biasanya sih itu sudah umum ya. Kalau nidurin kitanya ikut tidur. Mudah-mudahan dengan adanya Zoom ini Bunda lebih semangat ya. Ada, oh iya silahkan Bunda Srevianti. Off kamera silahkan. Oke, barangkali cukup ya perkenalannya ya. Alhamdulillah hadir dari Nusantara, Denpasar, NTB, Masya Allah. Dari kota-kota besar di berbagai pulau sudah hadir. Sekarang kita langsung berkenalan dengan pemateri kita. Assalamualaikum Pak Sabil Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Dian. Alhamdulillah bisa membersamai akhirnya di sini Pak. Gak lama lagi deh Bapak, langsung aja ya. Oke, Ini siap. Pak Sabil sebagai pakar bahasa anak karena beliau itu ada punya teknik-teknik khusus untuk berbicara dengan anak. Nah, itu yang harus kita pelajari. Beliau itu insya Allah dengan mudah bisa, kita lanjut saja ya supaya ayah bunda juga tidak penasaran lagi. Kita langsung saja simak materinya dari pemateri kita. Mudah-mudahan Allah ridhoi pertemuan ini. Allah berkahi ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin, Silakan ya Bapak Rabbal alamin. Sabil. Baik, terima kasih Teh Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berarti suara saya jelas ya, bisa didengar ya. Jelas, Jelas. Pak. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin ala Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia sekali pada malam hari ini Allah memberikan kesempatan pada diri saya untuk bisa bersama-sama belajar dengan ayah bunda yang insya Allah saya sangat yakin sekali kita semua di sini sangat mencintai anak-anak kita. Salam dan salam juga mari kita selalu curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sesosok bukan hanya sekedar nabi, tapi seorang ayah yang begitu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau bagaimana cara mendidik anak-anak kita. Baik, ayah bunda, perkenankan lebih kurang 2 jam ke depan. Ya, 2 jam ke depan insya Allah kita akan bersama-sama belajar untuk bagaimana cara untuk mendidik anak menjadi hebat dan taat. Yang dikemas dalam suatu judul, Jurus Sakti Jadikan Anak Hebat dan Taat. Baik, ayah bunda, sebelumnya kita lanjut dulu ya ini. Oke, ya. Ini tadi sudah sepintas, sudah jelaskan oleh Teh Dian ya. Pembicaranya, jadi saya berdomisili di Batu Raja, Palembang, Sumatera Selatan. Mungkin ada sebagian yang tahu ya Palembang, tapi mungkin jarang yang tahu tentang dengan Batu Raja. Jadi dari Palembang itu masuk lagi ke daerah 4 jam perjalanan lebih kurang, itu baru nyampe ke Batu Raja. Saya sebagai ASN di instansi dinas perhubungan. Nah, untuk trainer, motivator dan penulis ini jadi sebuah hobi sebenarnya, sebuah hobi. Amanah, alhamdulillah diamanahi menjadi founder komunitas EMMC
dan diamanai sebagai founder CP Bina Multi Usaha. Baik, mungkin ayah bunda yang sudah hadir di sini ada sebagian mendapat undangan dari temannya atau mungkin dari grup besarnya. Di sini kita mendapatkan sebuah banner ya, ada beberapa materi. Yang pertama itu adalah saya sendiri dan yang kedua adalah Pak Ardi Gunawan. Nah, untuk saya insya Allah itu mengisi di materi yang pertama sampai nanti di Ba'da Darjum ini saya akan membersamai ayah bunda untuk sama-sama belajar di dalam grup WA, sama-sama belajar dalam grup WA. Nanti akan saya bagikan tips-tips praktisnya di dalam grup sampai tanggal 4 Desember. Nah, sampai tanggal 4 Desember kita akan berjumpa dengan pemateri kita Pak Ardi Gunawan yang materinya bikin kita penasaran, yang pastinya akan lebih menarik lagi. Itu ya ayah bunda ya. Jadi diharapkan sampai selesai program ini sampai tanggal 4 Desember insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Kita tadi buka dulu acara kita ini dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya minta waktunya sedikit saja untuk menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar acara ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bisa ya Bunda ya? Minta waktunya sedikit. Mungkin yang sedang bisa ditinggalkan aktivitasnya boleh ditinggalkan sebentar. Namun kalau tidak bisa karena uzur boleh tidak apa-apa, diniatkan saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i was mursalin. Ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya Nabiullah ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا ساكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم أجيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini kami berkumpul ya Allah di malam yang muliamu ya Allah, bukan suatu kebetulan ya Allah, bukan suatu kebetulan hati kami digerakkan untuk bergabung dalam Zoom ini ya Allah. Bukan suatu kebetulan kami bisa berjumpa dalam Zoom ini ya Allah. Di balik semua ini ya Allah, kami yakin ya Allah ada sebuah rahasia darimu ya Allah. Dan mungkin salah satu rahasia itu ya Allah bisa membina kami, membimbing kami untuk bisa lebih menjadi orang tua yang bisa mendidik anak-anaknya menjadi lebih baik lagi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah acara ini ya Allah menjadi wasilahmu ya Allah. Menjadi wasilahmu untuk menuntun kami ya Allah, untuk menuntun kami bisa menjadi lebih baik lagi menjadi orang tua, bisa menuntun kami untuk menjadi lebih baik lagi untuk mendidik anak-anak kami, dan jadikanlah ya Allah anak-anak kami menjadi anak yang soleh soleha, yang berbakti pada kedua orang tuanya, yang membanggakan diri kami di hadapanmu ya Allah, yang mencintaimu ya Allah, yang mencintai Rasulmu ya Allah, dan di akhirat nanti menjadi penolong bagi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kabulkanlah doa kami ya Allah, dan bimbinglah kami ya Allah. Ridhoilah acara ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah. 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 Baik ayah bunda, terima kasih atas waktunya yang untuk sedikit berdoa. Ya mudah-mudahan acara ini diridhai Allah dan menjadi wasilah bagi kita semua untuk bisa lebih baik lagi dalam mendidik anak-anak kita. Ya. Sebagaimana yang disampaikan tadi, maaf ya, ada musik ntar ya. Afwan, saya izin matikan dulu musiknya. Ya, musik terlalu kuat. Oke, kita kecilin aja musiknya.
Oke. Masih ternyata. Katanya agak mudah, maaf ya. Kita ada kesalahan teknik. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Ini. Oke. Tampil lagi Ayah Bunda slide-nya. Tampil Teh Dian? Tampil, Pak. Tampil, oke, Sudah. alhamdulillah. Ya. Maaf tadi suaranya belum saya nonaktifkan. Alhamdulillah. Tadi semoga doa kita tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah kita untuk mendidik anak-anak kita. Ya, sebagaimana tadi jurus yang kita pada malam hari ini yang akan kita belajar sama-sama ya Ayah Bunda. Saya katakan belajar bersama, mohon maaf di sini saya bukan sebagai apa ya? Karena di sini saya lihat ada yang lebih berpengalaman ya, mungkin bisa lebih baik ya dalam mendidik anak. Di sini saya memiliki sedikit ilmu dan mungkin ilmu ini bisa bermanfaat untuk Ayah Bunda. Jadi kita boleh nanti di akhir materi ini kita bisa saling diskusi, saling berbagi ilmu ya Ayah Bunda ya. Jadi sini mohon maaf saya berbagi sedikit ilmu, bukan saya menggurui, tapi kita sama-sama saling menasihati dalam hal kebaikan dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi amal ibadah bagi saya. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke tamanya ya. Mungkin suatu pertanyaan terlebih dahulu yang perlu saya sampaikan. Mengapa ilmu parenting ini atau ilmu hal-hal yang mendidik anak ini sangat penting untuk dipelajari? Boleh Ayah Bunda jawab dalam hati ya. Mengapa ilmu ini sangat penting ya? Oh, boleh ditulis juga di chat mungkin ya, silakan. Saya kasih waktu 1 menit saja, silakan di chat mengapa ilmu ini sangat penting dipelajari dengan serius, ilmu parenting khususnya tentang cara-cara mendidik anak. Boleh di chat Ayah Bunda? Diketik di chat ya, boleh, silakan, saya mau lihat nih. Karena zaman berubah, iya, betul sekali, karena zaman berubah jadi ilmu juga mesti kreatif ya. Karena usaha boleh saja gagal, tapi mendidik anak tidak boleh gagal. Wah, luar biasa, Masya Allah, keren banget. Benar-benar sekali itu. Karena ilmu parenting tidak dipelajari di sekolah. Betul, ilmu parenting nggak ada dipelajari di sekolah ya. Ingin menjadi orang tua yang lebih baik, Masya Allah, doa kita semua ini. Karena perkembangan zaman teknologi dari zaman, betul, sebagai acuan dalam mendidik anak, Masya Allah ya. Supaya kita bisa menjadi orang tua yang soleh-soleha akan mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat. Wah, Masya Allah, ini benar-benar benar. Jadi di saat anak soleh-soleh ya menjadi kedamaian ya, kebahagiaan dunia akhirat. Agar bisa membantu kita mengatasi masalah dalam mendidik anak. Benar sekali. Ini sebuah tantangan kita ya, tantangan kita untuk mendidik anak ini. Karena penting bisa berguna sebagai penyambung sujud ibadah kepada Allah. Masya Allah, amal jariah ya. Masya Allah, ya benar-benar anak yang soleh dan soleh, penyambung sujud ibadah kepada Allah. Betul-betul, Masya Allah. Wih, luar biasa nih. Ayah Bunda keren-keren banget alasannya mengapa emang berarti udah bener paham ini tujuan penting kita belajar ilmu mendidik anak ini ya. Anak adalah amanah yang paling berharga. Ya, bagus, mantap, mantap. Ingin menjadi orang tua bisa menjadikan anak qurrata ayun, mendapatkan surganya lewat anak soleh dan soleh. Masya Allah, luar biasa banyak sekali ya, Masya Allah. Boleh ditulis Ayah Bunda ya sebagai referensi kita untuk menyemangati kita mengapa ilmu parenting ini sangat penting sekali. Ya, betul, sangat penting. Ini bisa dikatakan penyambung nyawa kita, penyambung amal ibadah kita. Inilah yang akan menjadi penyambung impian besar kita. Mungkin kita bisa ingat tentang penakluk Konstantinopel itu yang memiliki impian besar untuk menaklukkan Konstantinopel itu dari awal pendirinya kerajaan itu ya, dirinya kerajaan Sultan Al-Fatih itu. Jadi akhirnya sampai cucunya yang baru bisa membebaskan. Dan itu apa? Itu dari mimpi besar buyut-buyutnya akhirnya punya anak, disambungkan ke impian anaknya dari anak ke cucunya dan terus sampai ke Sultan Al-Fatih yang akhirnya bisa menaklukkan Konstantinopel. Nah,
Begitu juga dengan kita, ayah bunda. Kita punya impian besar sekali atas apa yang kita inginkan kepada Allah SWT. Namun, semua impian itu kemungkinan tidak bisa terwujud karena keterbatasan, kemampuan, dan tentunya umur kita. Untuk itu, sebuah hal yang mutlak harus adalah bagaimana kita bisa menyalurkan atau menistafetkan impian besar kita kepada anak-anak kita. Saya yakin kepada ayah bunda telah memiliki impian yang sangat besar itu. Yang sehingga dengan itu kita punya suatu misi ke depan untuk anak-anak kita bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Baik ayah bunda, saya kira cukup untuk alasan dan saya sangat yakin sekali pada ayah bunda. Mudah-mudahan apa yang bunda harapkan dari alasan-alasan tadi itu benar-benar bisa tercapai atau terjawab dari materi yang akan kita sampaikan pada malam hari ini. Baik, kita lanjut. Ya. Jadi di sini saya sampaikan ada 3 hal penting ya, ilmu yang penting mengapa ilmu ini sangat penting sekali ya. Yang pertama itu tentu harapan orang tua terhadap anaknya. Ya. Banyak sekali harapan-harapan orang tua itu terhadap anaknya yang begitu besarnya. Namun kenyataannya yang dihadapi oleh orang tua itu beda ya, beda dengan apa yang diharapkan. Bisa jadi jauh perbedaannya. Ya, alhamdulillah sedikit-sedikit dekat ya, alhamdulillah itu luar biasa. Tapi rata-rata setiap saya bertemu dengan orang tua, antara harapan orang tua terhadap anaknya dengan realita kenyataannya itu sangat jauh. Dan artinya ketiga itulah mengapa kita harus mencari cara bagaimana harapan orang tua dengan kenyataan yang dihadapi oleh orang tua terhadap anaknya itu setidaknya bisa menyamai. Demikian ya bunda. Itulah setidaknya mengapa hal ini, ilmu ini sangat penting sekali agar harapan kita, impian-impian besar kita itu setidaknya bisa menjadi kenyataan yang ada dalam diri anak-anak kita. Baik, semuanya ayah bunda siap untuk melanjutkan materi ini? Sudah penasaran nih kayaknya. Ibarat kalau motor ini kita panasin dulu. Ya, sip Pak, bagus. Iya, siap ya. Kita lanjutkan. Baik, kita mulai sebelum saya masuk ke dalam jurus 7 jurus sakti mendidik anak ya, untuk menjadikan anak kita hebat dan taat. Saya mau menyampaikan 13 larangan dulu. Wah, penasaran nggak nih ayah bunda? Ada 13 larangan hal-hal yang menyebabkan kendala dalam mendidik. Apa aja itu? Kita lihat yuk sama-sama. Ini 13 larangan. Oke, bisa kelihatan ya? Ya. Yang pertama itu sikap otoriter orang tua. Ayo, ngaku. Siapa di sini yang merasa kalau jadi orang tua seperti panglima? Wah. Atau menjadi presidennya apa ya, Korea ya, yang otoriter ya. Itu. Jadi mau nggak mau itu setiap perintah mesti dilaksanakan. Wah. Nah, ini ternyata sikap otoriter seperti ini tidak baik ya, tidak baik. Lalu bagaimana caranya? Nah, ini nanti kita akan caranya bagaimana kita memberikan perintah itu bisa lebih halus seperti itu. Akan ada caranya. Tapi yang pasti perlu ayah bunda ketahui, sikap otoriter seperti ini tidak baik untuk kita lakukan terhadap anak-anak kita. Terus yang kedua adalah berbicara pada anak di saat yang tidak tepat. Nah, ini juga sangat penting ya. Terkadang kita niatnya baik, niat kita bagus untuk menjadikan anak kita itu lebih baik lah ya, lebih baik ya, lebih sopan. Tapi di saat kita penyampaiannya ini tidak tepat nih. Saat-saatnya yang tidak tepat mungkin di saat dia lagi sedih atau dia lagi nggak mood ya. Nah, ini yang perlu kita tidak lakukan gitu ya. Terus yang ketiga, ada keinginan anak yang tidak dipenuhi orang tua. Nah, ini apa maksudnya? Ya, di sini yang dimaksudkan adalah keinginan-keinginan dasar yang tidak dipenuhi orang tua. Bukan berarti yang dimaksud di sini adalah misalnya anak pengen motor ya, tidak dipenuhi, bukan seperti ini maksudnya. Tapi maksudnya itu ada kebutuhan-kebutuhan dasar, keinginan-keinginan dasar anak yang tidak dipenuhi orang tua. Nah, ini
Hati-hati, kita perlu apa saja nanti kita bisa kita bahas ya. Keempat, anak terlalu dimanja oleh orang tua. Nah, ini kebalikannya nih. Jadi setiap keinginan anak diberi. Ini juga tidak baik nih, tidak baik ya. Nah, tidak baik. Jadi kalau terlalu dimanja juga tidak baik, terlalu dipenuhi juga tidak baik. Jadi perlu seimbangan. Yang kelima, anak dibiarkan tumbuh tanpa bimbingan. Nah, ini yang terkadang kita sebagai orang tua yang mungkin ayahnya sibuk bekerja, ibunya juga sibuk bekerja, sehingga tahu-tahu udah gede aja anak. Tahu-tahu udah gadis anak, udah bujang anak ya, udah remaja anak, waduh udah mau tamat sekolah anak, udah tamat kuliah anak, nggak kerasa. Ya, kenapa? Karena kita mungkin kelupaan membimbing anak-anak kita. Kita biarkan aja tumbuh. Akhirnya apa? Anak kita dibimbing oleh lingkungan mereka. Nah, ini luar biasa bahaya ya kalau kita seperti ini, kita lakukan membiarkan anak-anak kita. Terus yang keenam adalah pengaruh lingkungan negatif. Nah, ini lanjutan dari kalau kita tidak membimbing maka lingkungannya akan membimbingnya ya, bisa jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah mencontoh orang tua tingkah laku orang tuanya yang tidak baik. Nah, hati-hati juga nih ayah bunda ya, kalau misalnya ada tingkah laku kita yang tidak baik, itu bisa-bisa nanti akan dicontoh oleh anak kita. Contohnya apa misalnya? Ya, misalnya salah satu yang terkadang kita sering lakukan adalah berbohong. Ya, padahal tujuan kita tuh bohong biar anak kita diam mungkin ya, atau bisa untuk mengalihkan ke yang lain, nah, bisa jadi seperti itu. Tapi ini dicontoh oleh anak kita nanti. Artinya anak kita juga menjadi pembohong seperti itu. Atau mungkin bagi orang tua yang masih merokok, ya mungkin jangan salahkan anak kalau merokok, karena mungkin bisa jadi dia mencontoh orang tuanya merokok seperti itu. Nah, ini perlu kita perhatikan ya, kita perlu perhatikan. Yang kedelapan apa? Yang kedelapan kita lihat. Yang kedelapan, hubungan anak dan orang tua tidak harmonis. Ini harus larang. Jadi jangan sampai hubungan antara anak dan orang tua tidak harmonis. Kalau terjadi suatu pertengkaran, secepat mungkin kita mendamaikan diri dengan anak kita. Jangan sampai ini terus berlanjut ketidakharmonisan ini. Jangan sampai. Karena inilah jembatan kita untuk mendidik anak, ya. Jadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan ayah bunda di sini saat ini hubungan dengan anak tetap harmonis ya. Amin. Terus memberikan anak label negatif. Nah, ini juga sebuah larangan. Jangan sampai kita memberikan anak kita label negatif. Contohnya seperti apa? Ya, saya tinggal di sebuah lingkungan, dulu lagi kecil, tinggal di sebuah lingkungan yang begitu tidak baik ya. Di mana kanan, kiri, depan, belakang tuh hampir rata-rata orang tuanya di saat marah dengan anak-anaknya itu ada keluar nama-nama hewan di kebun binatang. Bahkan sampai musuhnya manusia, ya musuhnya manusia yang dikutuk oleh Allah itu juga keluar. Masya Allah. Ya, sampai sebegitunya. Jadi hal-hal itu menjadi doa sebenarnya, ya. Tidak baik disampaikan itu ya. Jadi jangan kita hindari semarah-marahnya kita, tolong hindari sekuat mungkin memberikan anak itu label negatif. Ya, baik itu sebagai pemalas kah, tidak rajin kah, atau apa ya, lain-lain. Jadi kalau misalnya dia malas-malasan kita ngomongin, anak kita rajin itu gimana? Nanti itu ada triknya ya, nanti akan saya sampaikan. Ya. Ke-10, langsung spontan memarahi anak saat melakukan kesalahan. Nah, ini sebuah hal yang benar. Emang jujur saya juga sih untuk poin 10 ini kadang tetap masih belajar ya, tetap masih belajar. Terkadang anak kita melakukan suatu kesalahan langsung spontan nih memarahi juga. Ini juga jangan sampai sebenarnya, jangan sampai terjadi. Kalaupun terjadi ya kita cepat-cepat meminta maaf ya. Yang 11, anak merasa bosan dengan rutinitas. Nah, ini juga nih. Terkadang kalau hal seperti ini anak-anak yang maaf ya, mungkin anak-anak yang menengah ke atas yang mapan lah ya. Kalau kami dulu lagi kecil, ketidakcukupan ekonomi itu menjadi anak yang bolang. Jadi nggak bosan. Jadi kesana sini main sama teman-teman ya. Nah, tapi kalau misalnya anak yang biasanya nih, yang menengah ke atas itu biasanya dijaga betul di rumah. Nah, ini jangan sampai anak merasa bosan. Nah, ini. Terus yang ke-12, tindakan orang tua yang ingin instan terhadap anak pada kondisi tertentu. Nah, ini juga. Jadi terkadang kita ini menginginkan sesuatu itu instan. Contohnya seperti ini.
Di saat anak kita nangis nih, sedangkan anak kita nangis, pengen nih anak kita yang cepet diam. Bagaimana caranya? Iya, betul sekali. Dengan cara memberikan HP biasanya. Karena apa? Karena instan, cepat dia diam. Gitu. Ya, mungkin kondisi-kondisi tertentu yang sangat terpaksa harus seperti itu ya. Kita maklumi ya kondisi. Tapi jangan sampai terlalu sering hal ini dilakukan karena tidak baik untuk perkembangan anak kita. Ya, jadi ada hal-hal yang perlu ada prosesnya, ya. Ataupun mungkin kita menginginkan anak kita menjadi anak yang rajin secara instan, rajin belajar atau hafal Quran secara instan. Nah, ini juga tidak bisa kita paksakan. Ada tahapannya, ada prosesnya harus kita lalui yang mesti kita sabar dalam melewatinya gitu. Terus yang ke-13, kurangnya pengawasan orang tua. Ini hampir sama dengan yang tadi, kurang bimbingan atau gede anak ya, tapi ini lebih ditekankan lagi. Jadi kurangnya pengawasan orang tua. Jadi bagusnya itu orang tua itu dia setiap anak itu seperti salah satu Ustadz Dimsir itu namanya Ustadz Hasan Albana, itu setiap anak memiliki buku rapot masing-masing. Kalau di di sekolah-sekolah Islam terpadu seperti anak saya itu di sekolah Tunas Cendekia itu sudah difasilitasi oleh sekolahnya, itu ada sebuah buku amalan yaumi ya, aktivitas harian ibadah. Jadi benar-benar diawasi, belajar segala macam itu dikontrol, dievaluasi. Nah, ini yang dimaksud dalam pengawasan orang tua. Nah, kalau kita nggak ada pengawasan sama sekali, nggak nanyain kabar anaknya gimana, nah ini jangan sampai terjadi seperti itu ya ayah bunda. Baiklah, inilah 13 larangan yang hal-hal yang bisa menyebabkan kendala dalam mendidik. Kita evaluasi diri dari 13 ini, kira-kira yang mana yang masih kita lakukan sampai detik ini. Baik, sebelum saya lanjutkan, boleh direnungkan terlebih dahulu, diingat-ingat apa saja yang telah kita lakukan kepada anak kita. Bisa jadi di antara 13 ini ada yang kita lakukan. Coba dari 13 ini nggak perlu di yang mana ya, cukup ada apa tidak. Kalau saya jujur ya, saya jujur, walaupun saya pemateri, di antara 13 ini masih ada yang saya lakukan. Masih ada, karena kita manusiawi ya, tidak bisa langsung bisa sempurna 100% ya. Tapi terus kita belajar, terus kita latih, sampai akhirnya 13 larangan ini benar-benar kita bisa hindari. Coba boleh kepada ayah bunda silakan tulis di chat di ini apa masih ada atau tidak dari 13 ini, saya pengen lihat. Oke ya. Pengen lihat. Ya, masih ada. Masih banyak Ustaz, Masya Allah. Oke, semangat ya bunda ya. Nah, banyak ya sama ya. Saya masih ada banyak, masih banyak ya sih. Ada Ustaz, iya. Ya benar, ini memarahi anak spontan. Oke, masih banyak Ustaz ya. Benar. Iya. Iya, masih banyak ya. Ya. Saya juga sebagai pemateri juga ya. Masih ada juga, masih ada. 13 larangan ini saya berjuang betul. Jangan sampai 13 larangan ini terulang lagi, jangan sampai ya. Kadang di saat saya telah melakukan ke-13 larangan ini, saya banyak istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Kadang sampai astagfirullahaladzim saya dekati anak saya ya minta maaf ya. Ya, benar. Masih ada 13 larangan ini. Kita tidak bisa pungkiri. Karena ke-13 ini benar-benar sebuah ya rutinitas terkadang ya, suatu hal yang benar-benar menjadi ujian tantangan kita sebagai orang tua untuk menghindari 13 larangan ini. Tapi saya yakin ayah bunda, selama kita memiliki tekad yang kuat, kita niatkan dengan ikhlas dan memohon bimbingan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit
bisa mengurangi kebiasaan kita di antara 13 larangan ini. Kita berdoakan ya, saya doakan kepada ayah bunda semua, dan khusus juga ya, kepada teman-teman kita ya, pada saya juga ya. Semoga kita bisa menghindari 13 larangan ini. Baik, kita lanjut ya bunda. Saya mau nangis juga nih kalau saya ingat-ingat lagi. Tidak disarankan untuk abdominal pain ya, terutama yang hollow organ ya. Terus seperti itu ya. Ini ada suara ya. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan ya ayah bunda. Ya, kita memasuki jurus berbagi tips praktis 7 jurus sakti jadikan anak hebat dan taat. Bismillah. Ya, siap ya ayah bunda? Katakan siap. Bismillah, Semangat. siap. Siap ya. Oke, ya ini kalau mau ngeluarin jurus ini ya kita mesti posisi prima nih ya. Kalau 13 larangan yang tadi ya kita sedikit sedih ya, mengingat dosa kita kepada anak-anak kita. Tapi untuk 7 jurus ini kita mesti mempersiapkan diri dengan prima karena kita akan belajar jurus sakti. Baik, oke, saya anggap siap ya ayah bunda ya. Kita lanjut. Jurus yang pertama, apakah ini? Iya. Ini jurus tapi ternyata ilmu ya. Ini kalau Pak Bagus sebagai guru ini udah nggak asing ya Pak bagi guru-guru ya. Ya, jurus yang pertama adalah jurus fisika. Ya, saya lebih senang pakai nama jurus bukannya ilmu ya, karena walaupun ini ilmu kayak namanya ilmu fisika ya, tapi untuk membedakan antara ilmu fisika di sekolah dengan jurus parenting yang di sini seperti itu. Ya, apa ya jurus fisika? Memberikan sentuhan fisik kasih sayang. Oke. Ada yang nulis ini. Oke. Ya. Memberikan sentuhan fisik kasih sayang. Contohnya apa, ayah bunda? Ya, pertama apa? Pelukan. Boleh diulangi ayah bunda ya, walaupun non voice ya, di unmute. Coba sambil disebutkan ya, biar membekas di pikiran dan di hati kita. Yang pertama apa ya bunda? Pelukan. Boleh diulangi ya, pelukan. Kedua, belayan. Ya, belayan, boleh. Kecupan. Oke, kecupan. Gandengan. Gendongan. Oke, ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama pelukan. Memberikan sentuhan fisik kasih sayang dengan berupa pelukan. Masya Allah. Saya tanya hari ini, siapa yang sudah memeluk anaknya? Sudah berapa kali kita memeluk anak kita? Ya, mungkin kalau hari ini belum memeluk anak kita, saya sarankan, yuk kita sama-sama nanti habis acara kita peluk anak kita. Karena sebuah pelukan akan membuat sebuah energi kasih sayang kepada anak kita, bahwa kita benar-benar sayang pada anak-anak kita. Sebuah pelukan. Setelah dipeluk, boleh kita belai rambutnya. Kita belai ya, rambutnya. Boleh dikecup di keningnya untuk memberikan energi kepada anak kita, bahwa benar-benar kita sayang. Dan kalau kita berjalan dengan anak-anak kita, boleh kita gandeng tangan kita. Walaupun sudah gadis ya, misalnya ibu bunda gandeng anaknya. Biar dia terasa bahwa ibunya benar-benar dekat dengan kita. Kalau ayah juga boleh gandeng anaknya ya. Kalau anak kecil yang mungkin kita gandeng, kalau yang sudah besar boleh juga tetap digandeng, coba. Dan tentunya kalau yang terakhir gendongan, ini tentunya untuk anak-anak yang masih kecil ya. Kalau udah gadis nggak mungkin digendong juga ya. Ya bunda. Ini sebuah sentuhan fisik yang akan membekas. Bahkan sampai sekarang, saya pribadi di gendongan ini sangat membekas. Bagaimana saya dulu lagi kecil, kuda-kudaan sama ayah saya. Ya.
Mungkin ayah bunda di sini, yang pastinya ayah ya. Pernah nggak nih main gendong-gendongan kuda-kudaan sama anaknya? Ayo. Itu sangat membekas sekali, ya. Gendong-gendongan sama anaknya. Nah, lakukan ini kepada anak-anak kita, sehingga dia benar-benar merasakan kehadiran kita di dalam dekat dirinya, di dalam hatinya tentunya. Baik ayah bunda, itu jurus yang pertama. Memberikan sentuhan fisik, kasih sayang. Ayo kita lakukan ini setiap hari. Ya. Yang anaknya satu, ya. Anaknya dua anak dilakukan. Anaknya 3, 4. Ya, kalau anaknya 7-7-nya ya. Kalau anaknya kayak Atta Halilintar ya, 11 kalau. Jarang ya, Teh Dian ya, anak 11 sekarang ya. Saya aja jarang. Saya aja 4, anaknya masih sedikit. Ini jurus yang pertama, memberikan sentuhan fisik, kasih sayang. Selanjutnya jurus yang kedua, IPS. Boleh diulangi ayah bunda? IPS. Memberikan interaksi, pujian setiap hari. Nah ini hampir sama dengan pelukan tadi, interaksi ya. Tapi di sini akan lebih difokuskan lagi dengan ditambahkan pujian setiap hari. Jadi interaksinya bukan hanya sentuhan fisik, tapi dengan kata-kata juga. Jadi memberikan interaksi pujian setiap hari. Contohnya di mana saat kita memuji? Di saat anak kita memiliki prestasi. Prestasi bukan mesti prestasi dia juara 1 di saat di sekolah, atau prestasi di saat dia memenangkan lomba. Bukan hanya itu saja, tapi bisa juga prestasi dia, misalnya contoh, dia bisa membersihkan kamar tidurnya. Itu sebuah prestasi, dipuji. Di saat dia bisa menyapu rumah, walaupun sedikit, dipuji. Di saat dia membantu angkat jemuran, bantuin orang tuanya, dipuji. Jadi prestasi-prestasi kecil anak, silakan dipuji. Itu. Saat kapan lagi? Di saat dia mengakui kesalahan. Ya. Mungkin ayah bunda, ini pengalaman saya. Saya astagfirullahaladzim. Ini sebuah kesalahan yang fatal sebenarnya. Jadi saya mengisi materi ini sebenarnya bukan saya sempurna, bukan saya lebih baik ya bunda. Justru sebenarnya saya oleh Allah itu diberi banyak tantangan, banyak contoh-contoh, sehingga dari situ saya belajar dan bisa berbagi kepada ayah bunda. Contohnya mengakui kesalahan ini. Jadi pernah suatu ketika anak saya itu melakukan kesalahan, lalu kami orang tua memarahinya. Dan hasilnya apa ternyata? Di saat dia melakukan kesalahan berikutnya, dia berbohong. Karena apa? Karena takut dimarahi ayah bunda. Dan akhirnya kita tidak tahu. Tidak tahu perkembangan anak. Tidak tahu kesalahan anak. Harusnya apa ya ayah bunda? Di saat dia melakukan kesalahan, kita harus puji kejujurannya. Kita bukan puji kesalahannya. Kita maafkan kesalahannya, dan kita puji kejujurannya. Sehingga di saat dia melakukan kesalahan, dia mengadu kepada kita. Dia minta maaf kepada kita. Itu ayah bunda. Jadi menjadi suatu catatan penting dalam hidup kami sebagai orang tua di sini. Sehingga untuk kedepannya kami di saat ada anak melakukan kesalahan, sebisa mungkin kami menahan marah kami. Karena menginginkan anak kami menjadi anak-anak yang jujur di saat dia melakukan kesalahan dan bertanggung jawab akan kesalahannya. Itu. Jadi selanjutnya tadi membantu orang tua. Ini sudah saya sampaikan ya, prestasi membantu orang tua ini mungkin lebih fokus lagi ya. Bisa lebih fokuskan lagi di saat membantu orang tua. Mencuci piring itu. Ya misalnya cuci piring, ini sepuji juga ya. Terus membuat sesuatu, misalnya ayah itu menggambar atau membuat karya. Menggambar lah, contohnya menggambar. Anak-anak kita yang masih kecil mungkin yang gambarnya walaupun bagi kita itu seperti lukisan abstrak ya. Tapi kita puji ya.
Walaupun kayak gambar manusia, mungkin gambar kayak manusia alien atau ya kita puji ya. Ini menjadi ikatan interaksi kepada anak kita. Dan momen-momen khusus. Kapan itu? Walaupun sebagian ada yang tidak menyukai ya tentang ulang tahun, tapi bisa kita coba untuk momen ini bukan berarti kita ikut-ikut orang barat ya, tapi mengingat kebahagiaan kita dengan kelahiran anak kita, boleh seperti itu ya. Mungkin ada pro dan kontra untuk ulang tahun, tapi ini sangat berpengaruh ya di saat kita mengambil momen ini terhadap anak kita untuk memberikan pujian ya, ucapan untuk doa di saat dia ulang tahun. Seperti itu ayah bunda. Jurus yang tadi apa ayah bunda? Fisika ya. Memberikan sentuhan fisik ya, sentuhan fisik dan kasih sayang. Yang kedua IPS, interaksi pujian setiap hari. Jurus yang selanjutnya, siap ya bunda? Siap ya. Oke, kita lanjut ke jurus berikutnya. Iya. Jurus MTK. Menciptakan pola bersama. MTK. M apa? Makan bersama. Boleh ulangi ayah bunda? Makan bersama. Yang kedua, tidur bersama. Boleh ulangi ayah bunda? Tidur bersama. Oke. Yang ketiga, keluar jalan bersama. Boleh ulangi ayah bunda? Keluar jalan bersama. Baik, kita bahas satu persatu. Makan bersama. Nih, sebuah hal yang sangat sederhana, tapi besar sekali efeknya. Kalau ayah bunda mungkin pernah lihat nonton film apa ya, Orang Kaya Baru. Ada yang pernah nonton film ini Orang Kaya Baru? Kalau nggak ada, belum ada pernah nonton, boleh di setel ya, cari di YouTube ya. Itu hidupnya sederhana. Hidup sederhana, tapi di situ ada kebersamaan yang sangat baik menurut saya. Apa itu? Dia memiliki jadwal makan bersama. Jadi mereka berkumpul, makan bersama, saling bercerita, saling menasihati. Ya, mengapa? Ya, di saat makan bersama itulah kita bisa mendidik anak kita, memberikan nasihat-nasihat kepada anak kita. Di saat posisi perut kenyang, di saat bahagia, di situ saat-saat yang tepat untuk mengarahkan anak kita menjadi anak yang sesuai dengan harapan kita, insya Allah. Ya, jadi makan bersama itu sangat baik sekali ayah bunda. Nah, boleh tahu nih, saya pengen tahu nih di sini yang sudah memiliki pola makan bersama siapa saja nih? Boleh diklik di chat. Katakan saya, boleh? Saya pengen tahu nih siapa, berapa banyak. Bisa makan bersama saat kaya, jadi mas saya mas alhamdulillah ada yang selalu kadang-kadang Ustaz ya, saya alhamdulillah dibiasakan ya ayah bunda makan bersama ya, dicoba diusahakan biasakan ini sangat penting sekali ya, makan bersama. Iya, kadang-kadang ya, terkadang ya di saat saya ini saat makan bersama ini saya rasakan justru kadang. Saya ingat tuh dia saat saya masih susah-susah dulu tuh, ayah, ibu makan di lantai sama-sama. Itu nikmat sekali rasanya. Ya, nikmat. Selalu makan bersama harus berjamaah Ustaz sama bapak ibunya. Masya Allah. Luar biasa nih. Keren ya. Alhamdulillah. Senang saya kalau ayah bunda di sini udah biasa makan bersama. Senang sekali. Dan ini menjadi pola yang harus kita budayakan. Baik, oke. Mantap ayah bunda, lanjutkan ya makan bersamanya. Kalau makan bersama di restoran, mantap juga ongkosnya ya. Tapi nggak apa-apa, sekali-sekali makan bersama di restoran atau di rumah makan. Oke, yang selanjutnya adalah tidur bersama. Nah, tidur bersama.
Kalau masih kecil, oke ya. Kalau udah gede, apakah masih tetap tidur bersama? Ya, katanya kita dipisahkan ya. Di sini maksudnya seperti ini. Tidur bersama ini ada dua momen ya. Kalau ini anak masih kecil-kecil, ya. Ini cerita. Iya, ya benar itu. Tadinya mau makan bersama saat kaya, jadi masing-masing. Iya, benar film itu, Cip Mini ya. Ya. Jadi tidur bersama, itu biasanya ada dua momen. Jadi kalau di anak-anak kita masih kecil, tidur bersama itu sangat baik sekali dan kita ceritakan ya dongengnya bisa di situ. Nasihat-nasihat, main-main. Ingat dulu saya masih kecil juga, ayah saya tuh ya kalau kami udah gede juga masih tidur bersama karena di saat masih posisi ekonomi itu ya rumah nyewa ngontrak ya kecil jadi kamar itu saat cuma ada satu kasur itu sempel-sempelan mau nggak mau tidur bersama tapi hikmahnya alhamdulillah ya hikmahnya disitulah akhirnya terjadi hubungan ikatan batin yang kuat antara ayah ibu dengan anak-anaknya itu tersambung kuat gitu jadi kadang saya ingat betul tuh ayah saya sebelum tidur itu selalu bercerita kebetulan ya ayah saya itu pinter wayang ya karena orang Sunda dia main wayang-wayang itu ya mainkan wayang itu cerita nah di wayang itu dia ceritain ya, apa hikmah bagus ya yang buat hikmah jadi kita tertanam wah gini seperti itu nah alangkah baiknya juga ini kita lakukan ayah bunda dengan anak-anak kita nah kalau bagaimana kalau udah gede udah SMA misalnya kan malu tuh tidur bareng sama kita gitu misalnya seperti itu ini tidur bersama bisa kita lakukan dengan sebuah acara kegiatan nah kegiatannya digabungkan dengan yang ketiga, keluar jalan bersama. Gitu. Nah, keluar jalan bersama ini bisa kita pagi-pagi jogging ya dengan anak-anak kita sama-sama jalan santai boleh seperti itu atau keluar jalan bersama itu kita adakan camping. Wah, keren kan? Kalau anak cowok, wah senang banget itu. Diajak keluar jalan camping, buka tenda. Nah, tidurlah bersama kita dengan anak kita yang kalau yang sama cowok ya. Itu bisa mengikat ikatan hati dan itu menjadi kenangan terbaik tentu untuk anak-anak kita tidur bersama di camping di tenda kemah ya kemah nggak mesti di gunung nggak mesti bahkan kalau mau ya cukup depan rumah aja nggak ada terasnya sedikit boleh gitu kalau nggak ada cari tanah lapang mungkin ya di daerah tempat ada tanah lapang numpang di situ ya kalau kota Jakarta kan padat ya biasanya gitu. Kalau nggak ada juga ya sudah dalam rumah ya tenda bikin tenda dalam rumah tidur sama dengan kalau nggak ada ya setiap subuh ke masjid Masya Allah luar biasa pergi rekreasi bersama ya benar-benar jalan bersama-sama sampai sekarang alhamdulillah ini bagus ini jalan sama ya terkadang kita miliki kendaraan menjadi kalau dulu sekolah dulu ya kita kalau di sekolah ya kadang diantar ya anak kita sambil jalan jadi di perjalanan itu kan banyak cerita-cerita gitu ya itu sangat enak sekali ada kesannya sendiri yang sekarang ini kalau kita pakai kendaraan pakai motor itu kadang atau pakai mobil ya kalau pakai mobil masih enak masih bisa cerita ya kalau pakai motor udah depan belakang susah untuk cerita nah, tapi kadang ini kita adaptasi ya bisa kita lakukan satu pekan itu ya satu kalilah minimal kita adakan jalan bersama keluar dengan anak-anak jalan bersama setiap subuh itu luar biasa bagus ya didiknya alhamdulillah kalau menciptakan pola bersama ini udah biasa dilakukan nah ini sudah suatu sangat kemajuan untuk ayah dan bunda bagi yang belum ayo kita sama-sama yuk saya juga belajar nih sama-sama nih masih membiasakan untuk makan bersama, tidur bersama, keluar jalan bersama ini tetap selalu dibiasakan. Karena inilah cara kita untuk memberikan arahan kepada anak-anak kita, memberi nasihat anak-anak kita saat-saat inilah, di saat 3 waktu inilah, makan bersama, tidur bersama, keluar jalan bersama. Ingat, ketiga waktu ini yang bisa kita lakukan untuk memberikan prinsip-prinsip adab-adab dan segala macam kepada anak-anak kita. Jangan disampai kita menyampaikan nasihat atau adab-adab di saat anak marah, anak nggak mood. Nah ini mental, yakin dah mental. Bahkan dia membantah atau membentak, ya bahaya lagi. Seperti itu. Jadi kalau mau memberi nasihat, memberikan tata cara atau adab-adab bisa kita lakukan di ketiga momen ini.
Baik, Ayah Bunda, lanjut. Mau lanjut atau enggak nih? Ini baru 3, ada 7. Ada 7, berarti 3, masih ada 4. Jam sekarang sudah jam berapa, Teh Dian? Udah habis belum waktunya? Sekarang Masih sudah jam, wah masih lama. 20.51. Masih 25 saat, masih lama. Lanjut ya, oke. Alhamdulillah kalau ini berarti masih ada Lanjut. yang nyimak nih. Lanjut, oke. Alhamdulillah masih semangat ya. Oke. Ada berapa juta, Teh Dian? 60 juta Pak, Masya Allah, alhamdulillah. 60 juta. Oke, kita lanjut ya. Silakan. Jurus yang keempat. Nah, jurus yang keempat apa nih? Kita lihat ya. Ini bisa nih. Oke. IPA. Maka jurus yang keempat adalah IPA. Tadi jurus yang pertama tadi apa? Masih ingat Ayah Bunda? Fisika. Sentuhan fisik, kasih sayang. Yang kedua apa yo? PS. PS. Interaksi. Ujian setiap Ujian hari. setiap hari. Oke. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga MTK. MTK. Makan, tidur, keluar, jalan bersama. Oke, alhamdulillah udah pinter. Mantap nih, luar biasa nih Ada Ayah Bunda. hadiahnya nggak Mas Sabil? Apa? Ada hadiahnya nggak? Pantengin di Hadiahnya grup. pantau di grup ya, nanti ada hadiahnya. Ya, Insya Allah keren hadiahnya ya. Ya, yang keempat sekarang. Yang keempat, ikuti, perhatikan dan arahkan. Nah, ini lebih dalam lagi Ayah Bunda. Tadi jurus yang ketiga itu apa? Ketiga tadi ya bisa ngarahkan, bisa ngasih dan macam. Tapi ini IPA ini ikuti, perhatian dan arahkan ini bisa kita, ini paling banyak ini bisa saya lakukan untuk anak-anak yang di bawah masih kecil-kecil nih. Ya. Apa saja di saat menghentikan main, di saat melakukan kesalahan. Nah, ini juga untuk sama tadi melakukan kesalahan, kita ini juga kita arahkan marah dan menangis, anak melamun, anak menyendiri. Nah, ini ikuti, perhatikan dan arahkan. Nah, yang paling banyak itu yang Ayah Bunda kesulitan itu di saat anak-anak masih kecil tuh. Menghentikan main contohnya misalnya seperti itu. Ya, benar nggak nih? Ya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Menghentikan main. Pernah nggak nih Ayah Bunda misalnya pengen nyuruh anak mandi? Teriak-teriak. Misalnya namanya Atar misalnya. Atar mandi gitu. Teriak sambil anaknya jauh main pasir misalnya. Teriak-teriak, Atar mandi gitu. Ada apa enggak? Atau lagi main game. Atar mandi dulu, jangan main game. Itu. Ada ya, ada ya. Iya. Iya. Contoh, kalau saya ambil contoh dari misalnya anak lagi main pasir dengan mobil-mobilannya, saya lagi main mobil-mobilannya. Terus bagaimana cara dia agar mau mandi dengan senang hati? Weh, biasanya kan kalau kita nyuruh nih, ayo mandi, nggak mau, main dulu gitu. Nggak mau, masih mau main. Gitu. Sampai nangis kita terseret, ayo mandi, ayo mandi. Gitu. Kita gendong, ayo mandi gitu. Nah, bagaimana caranya biar anak itu mau mandi dengan senang hati tanpa kita paksa. Nah, ya. Nah, disinilah yang paling banyak saya gunakan namanya ilmu bahasa anak. Ya, tadi yang saya research itu sebenarnya bahasa anak semua tuh, tapi di sini ada bahasa anaknya. Oke, bagaimana caranya menghentikan main? Gini, pertama adalah ikuti tahap yang pertama. Jadi jangan langsung perintah, jangan langsung arahkan, tapi ikuti dulu, ikuti. Anak lagi main mobil-mobilan pasir, kita ikutin dulu. Kita ikutin. Kita boleh juga ikutin main juga. Wah, mobilnya bagus ya, kita main-main. Oh, main. Angkat aja ke pasirnya, kita ikutin dulu. Terus kedua, perhatikan. Perhatikan di mana celah kita untuk mengarahkan anak kita. Nah, misalnya nih contoh, pakai bahasa anak tuh bahasa imajinasi sebenarnya Ayah Bunda ya. Bahasa anak itu bahasa imajinasi. Sebenarnya untuk anak-anak kecil bahasa imajinasi. Jadi kalau bahasa kerennya hayalan lah gitu. Hayal. Baca hayalan karena anak-anak itu dunianya dunia hayalan, imajinasi ya. Kalau bahasa ini kan imajinasi, kalau bahasa kita hayalan ya. Hayal ya lagi main-main kita ikutin. Kita ikut main-main juga, kita pakai bahasa mereka. Wah, contoh. Waduh,
ini mobilnya kotor banget ini nak. Yuk kita bersihin yuk. Kasihan nanti badan mobilnya gatel loh. Kalau gatel mobilnya nanti nggak mau main lagi sama adek. Gitu misalnya. Terus akhirnya apa? Ya akhirnya ya kita mandiin. Akhirnya anaknya sendiri yang bawa mobil itu pergi ke kamar mandi dan mandi. Gitu. Nggak perlu dipaksa. Ya ini saya ngomong ini saya sendiri jalan ini bukti apa praktekinnya gitu. Hampir setiap saya gitu. Kalau dia main game kita perhatiin juga tuh. Misalnya, tapi emang kalau main game tuh main HP apa nonton YouTube emang agak berat ya. Bahasanya lebih luar ekstra, mesti sabar banget ya. Karena mesti cari selanya. Kalau main misalnya dia lagi nonton apa misalnya nonton misalnya apa ya? Baby Joe apa ya? Baby Joe itu ya kita lihat kita cari nah Baby Joe-nya mau mandi nih, kita mandi juga gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan itu. Atau cari trik-trik lainnya. Insya Allah di jurus berikutnya mungkin. Ya, ini. Jadi menghentikan main. Terus melakukan kesalahan. Nah, melakukan kesalahan itu juga sama ayah bunda. Jadi melakukan kesalahan itu ikuti dulu, biarlah dulu dia cerita. Perhatikan, kita perhatikan betul, kita simak karena dia senang kalau dia cerita apa dia perhatikan. Nah, setelah itu dia nggak dimarahi, tapi langsung kita arahkan. Kita suka tahu ini salah nggak ya? Nanti jangan diulangi kembali seperti itu. Jadi ikuti, diperhatikan boleh dipakai ilmu IPS, fisika, sentuhan fisik dan kasih sayang, dibelai rambutnya, dimaafkan gitu. Kita maafkan, kita doakan. Seperti itu. Jangan langsung dimarahi, tapi diarahkan. Ya, beda marah dengan arahkan. Walaupun sebenarnya niatnya sama sih, marah itu untuk arahkan, tapi bahasanya beda. Gitu. Next, marah dan menangis. Nah, ini gimana nih ya? Ini yang paling sering juga nih. Anak marah-marah dan menangis. Bagaimana sih cara menghentikannya? Gitu. Tantrum. Mungkin ayah bunda pernah menghadapi anak yang tantrum, marah-marah dan menangis. Ya, ya sama. Saya juga gitu. Ilmunya kalau untuk anak-anak sederhana ya. Di saat dia menangis, saya ikut menangis. Nanti anak saya bilang, jangan nangis. Ya udah, adik juga jangan nangis gitu. Nangis lagi, ikut nangis lagi gitu. Gitu. Jadi benar-benar ya kalau dengan anak itu bahasa anak itu ya kita ikuti jadi anak-anak juga gitu ya bunda. Jangan kaku ya. Jadi kalau anak kita marah-marah, dia ngesot-ngesot di apa, ngesot-ngesot di lantai. Ya kadang saya kadang kalau mau cepat ya saya juga ngikut ngesot juga, ikutin contohin dia gitu. Iya. Jadi apa kayak masa kecil kurang bahagia gitu, ngesot ikut nangis juga. Nanti dia geli sendiri dan akhirnya ujungnya apa? Ujung-ujungnya tawa gitu dan akhirnya dia berhenti nangis seperti itu ya. Itu kalau anak marah. Tapi kalau udah benar-benar ekstrim dan sudah kita di saat itu nggak bisa mengeluarkan bahasa anak, saya kadang lakuin ikutin hadis Nabi. Kalau nggak bisa berkata apa, lebih baik diam. Jadi saya gendong anak saya masukkan ke kamar, saya kunci kamar, jadi saya dengan anak saya udah kamu mau nangis nangis dah, nggak apa-apa silakan nangis. Abi diam di sini, Abi dengar. Itu. Dan akhirnya ujungnya dia mau keluar kamar, tapi janji ya berhenti nangis ya. Misalnya apa? Misalnya dia pengen beli mainan, oke nanti kita belikin mainan, tapi nanti ya besok ya, jangan sekarang, dan besok gitu. Biar dia belajar sabar dan menahan diri gitu. Dan alhamdulillah itu efektif ya. Jadi bukan kayak dulu ya. Kalau dulu pernah ada cerita tuh kalau anaknya nangis, anaknya masukkan ke dalam kamar mandi dikunci. Tapi dia yang ayahnya apa ibunya nggak ikut masuk. Nah ini juga harusnya ya kita juga ikut masuk biar kita setia mendengar tangisan anak. Tapi kita di situ ada shock terapinya. Wah dikunci dikurung gitu kan. Itu kalau trik dari saya. Jadi sabar ya kalau misalnya saya nggak bisa ngeluarin bahasa anak kepaksa itu jurus kepaksa lah kalau udah ngunci anak bersama saya tapi perlu ilmu kesabaran kuat juga sih dengerin anak nangis ya itu dan emang itulah harus sabar itulah pahala kita kesabaran kita untuk didik anak. Nah ini kalau marah nangis gimana kalau anaknya melamun. Nah kalau melamun apalagi anaknya menyendiri ya mudah ngelamun menyendiri lagi waduh. tadi aktif ya. Nah sekarang ini ngelamun menyendiri. Gimana nih? Ya sama ikutin.
Saat anak ngelamun duduk, kita ikutin duduk juga. Perhatikan. Terus kita arahkan. Gitu. Boleh kita tanya, gimana anak? Ada apa? Gitu. Kita tanya. Kayak anak tantrum bagi saya itu momen yang sangat membahagiakan karena anak saya jarang lagi tantrum. Jarang banget tantrum. Ya, bagaimana kalau anak yang melamun? Kalau anak melamun, ya itu tadi. Kita duduk bareng, kita tanya, jangan sampai kita diamkan ya. Jangan sampai kita diamkan. Atau lagi anak melamun, udah menyendiri, ngelamun lagi, ya jangan sampai kita diamkan. Itu kita datang, kita hadir, bisa jadi anak punya masalah, dan dia bingung mau mencurahkan kepada siapa. Disitulah kehadiran kita sebagai orang tua untuk memberikan kehangatan kasih sayang kita kepada anak sebagai tempat pencurahan. Dan sampai dia mencurahkan ke orang lain, lupa bahwa kita ada orang tua. Jadi kalau di dalam sebuah buku itu, kita tuh mesti menjadi sebagai charger, casan buat anak kita. Artinya kalau di saat anak kita tuh melamun, artinya anak kita lagi drop. Ibarat kalau HP itu, HP-nya udah low bat gitu loh. Maka kita sebagai orang tua menjadi chargernya, menjadi casannya untuk memotivasi, untuk memberikan semangat kepada anak kita. Saat-saat itulah sangat penting bagi kita orang tua hadir dalam diri mereka. Seperti itu. Ikuti, perhatikan, arahkan. Ya. Itu ayah bunda, jurus yang keempat. Kita lanjut. Berikutnya. Nah, yang berikutnya ini adalah BI. Bahasa imajinasi. Ya, inilah bahasa imajinasi ini adalah fokus puncaknya bahasa anak kalau menurut saya. Ya. Bahasa anak di sinilah. Jadi bagaimana kita bisa mengimajinasikan sesuatu itu untuk berkomunikasi dengan anak kita. Masya Allah, dalam perjalanan yang masih semangat ya. Oke. Ya, oke Bunda, bisa diulangi. Bahasa imajinasi. Oke, bahasa imajinasi. Tadi kita sudah pelajari, ayo kita ingat-ingat lagi. Sudah ada 4 jurus yang kita lewati. Ya. 4 yang kita lewati. Yang pertama tadi apa? Fisika. Fisika. Apa tadi? Fisika. Memberikan sentuhan fisik, kasih sayang. Yang kedua, IPS. Interaksi. Pujian Setiap hari. Terus yang ketiga, MTK. Makan, tidur bersama. Yang keempat, IPA. Apa IPA tadi? Interaksi. Ikuti, perhatikan, dan arahkan. Oke, yang kelima, bahasa imajinasi. Bahasa imajinasi ini adalah ilmu ilmu joker lah, bisa dikatakan gitu ya. Kalau kartu joker ya, karena bisa dikombinasikan ke jurus 3 dan keempat ya. Ketiga dan keempat tadi, ketiga tadi ya di IPA bisa ya, di MTK, dan hampir seluruh imajinasi adalah bahasa anak ya, jadi bisa disuruh dipakai gitu kan. Jadi kalau kita pinter bahasa berimajinasi, insya Allah pinterlah bahasa anak, insya Allah. Seperti itulah, lebih kurang simpelnya. Dikomunikasikan dengan jurus ketiga dan keempat tadi, seperti saya contohkan tadi ya, anak-anak main-main tadi, kita bikin cerita ya, bikin cerita mobilnya kotor ya, anak bisa mandi seperti itu. Nah, ini sangat berguna untuk balita dan SD tentunya. Sangat berguna sekali. Mengapa? Karena dunia mereka itu dunia imajinasi, dunia khayalan, dunia bermain ya, dunia bermain. Jadi kalau di saat kita bisa masuk benar-benar belajar bahasa imajinasi ini, bahasa anak ini, insya Allah mudah bisa kita mengarahkan anak kita. Dan tentunya ilmu bahasa imajinasi ini itu bisa lebih memahamkan sesuatu. Contohnya dengan bahasa imajinasi juga dalam bentuk cerita dongeng segala macam, itu bahasa imajinasi itu. Ya, bahasa imajinasi. Jadi dia membayangkan seorang tokoh. Misalnya kalau kita cerita tentang Sultan Al-Fatih, dia membayangkan contoh Sultan Al-Fatih. Kalau kita membicarakan cerita tentang kisah Nabi Muhammad, maka dia akan membayangkan sosok Nabi Muhammad.
Nah, maka di situ lah ya. Jadi bahasa imajinasi ini banyak ya, bisa dipakai untuk cerita, bisa mengarahkan anak dan macam-macam ya. Nah, jadi ya lebih cenderung kalau misalnya Ivo Santosa itu otak kanan ya. Kalau ibu-ibu mungkin memang rata-rata ibu-ibu ini otak kiri biasanya karena lebih detail ya. Walau ini benar apa enggak masalah ini, tapi setidaknya emang untuk bisa mempelajari bahasa anak ini emang orang yang pinter berimajinasi ya, seperti itu ya ayah bunda. Oke. Jadi bisa dipahami ya untuk yang bahasa imajinasi ini general ya, umum ya bahasa imajinasi. Oke. Bagaimana cara untuk mendapatkannya? Ya sering dilatih itu aja gitu sebenarnya. Sering dilatih, belajar menyusun cerita ya gitu. Insya Allah mudah-mudahan bisa ya. Dan pastinya perlu sabar ya bunda. Kalau bahasa imajinasi ini lebih enaknya nih sebenarnya di awal-awal bulan nih. Lagi tenang pikirannya. Kalau lagi di ujung-ujung bulan mau ngeluarin bahasa anak ini, bahasa imajinasi ini nggak mudah gitu. Kalau di ujung-ujung bulan ya, pikirannya target gitu. Ya, ya Tidian ya, hampir akhir bulan nih target. Itu. Oke, itu bahasa imajinasi ya Bunda ya. Semoga bisa dipahami. Bagaimana kelanjutannya bahasa imajinasi ini nanti kalau mau ada yang tanya-tanya boleh nanti di grup ya Bunda ya. Selanjutnya ini yang paling penting nih. Wah, apa ya? Jurus yang keenam adalah PR, peraturan dan reward. Apa ya Bunda? Peraturan dan reward. Di sini melatih kedisiplinan fungsinya untuk menanamkan rasa tanggung jawab, memberikan penghargaan, dan melatih untuk mewujudkan impian. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Terkadang kita itu menginginkan anak kita disiplin ya, pengen kalau bisa anak tuh kalau pulang sekolah langsung nyusun sepatu, tasnya langsung dibawa ke kamar sendiri, ya misalnya seperti itu. Terus kalau bangun tidur itu langsung beresin tempat tidur, langsung mandi ya. Terus anak kita tuh pengen apa lagi? Kalau ada rumah kotor tuh langsung bisa inisiatif bersihin gitu. Dan semacam-macamnya banyak ya. Dan semua itu tidak bisa bin salah bin anak terus mau nggak bisa langsung disiplin nggak bisa. Mungkin dia rasa tanggung jawab nggak bisa. Kalau kita tidak mengemasnya dengan cantik dalam sebuah peraturan dan reward. Nah, ini sebuah hal yang sangat penting sekali. Ya. Jadi bagaimana cara tekniknya? Caranya bikin sebuah permainan apa yang bisa kita katakan? Permainan keluarga lah seperti itu. Maksudnya apa? Bisa kita contohkan seperti ini, ayah bunda. Kita bikin sebuah permainan kesepakatan dulu, tapi kita boleh kumpul nih makan bersama sama anak nih, anak ini makan bersama, kita sampaikan, nak mau nggak nih misalnya nanti uang jajannya bulan depan dinaikin, gitu. Pasti jawabnya mau, itu masuk ke reward, uang jajan dinaikin, ya nggak? Nah, sudah reward, udah pada mau, masuk ke peraturan, tapi kita ada sebuah tata tertib ya, atau mungkin ada suatu game ya gitu. Kalau kata tertib mungkin anak masih kurang mudeng ya, tapi kalau kita katakan game cepat mudengnya. Kok game? Iya game. Jadi gamenya bisa juga seperti ini, tata tertibnya dalam bentuk game. Contohnya seperti ini, gamenya untuk mendapatkan uang jajan yang bertambah misalnya sekian ribu, harus mengumpulkan koin sekian ratus misalnya seperti itu. Terus gimana ngumpulin koinnya? Nah, itu. Kumpulan koinnya dengan cara melakukan satu ini, dua ini, tiga ini. Apa itu? Contoh, menyapu halaman. Contoh lagi, membereskan tempat tidur. Yang ketiga apa lagi? Misalnya membawa mandi jam sekian, seperti itu. Jadi setiap aktivitas atau tata tertib yang kita sebut tata tertib ya, kita jadikan poin-poin yang bisa menghasilkan koin gitu. Yang koin itu nanti akan dikumpulkan yang untuk tujuannya apa? Untuk mendapatkan reward yang sudah kita janjikan.
Mungkin bukan hanya uang jajan, bisa jadi berupa hadiah, suatu barang yang mereka inginkan. Itu lebih hebat lagi. Artinya apa? Mereka akan mengejar mengumpulkan koin. Mereka akan menyapu sendiri, mereka akan mencuci piring sendiri, dia akan bangun pagi sendiri, dia akan menyiapkan segala kebutuhannya sendiri dengan apa? Dengan sebuah permainan untuk mengumpulkan koin tentunya. Karena apa? Koinnya dapat ditukar menjadi uang, koinnya dapat ditukar berupa hadiah. Iya kan? Itu boleh dicoba. Ada juga saya pernah lihat juga itu dengan cara apa buat market dalam rumah, pasar dalam rumah, yang mana uangnya itu dari kegiatan aktivitas rumah. Misalnya dia menyapu dapat sekian ribu, tapi kalau misalnya anaknya berantem kena denda sekian ribu gitu kan. Dan juga seperti itu. Udah banyak, boleh nanti di Google ya cara-cara permainan seperti itu, banyak sekali ya. Nah, jadi bagaimana kita mengemas sebuah tata tertib dalam rumah dengan peraturan dan reward. Nah, rewardnya sesuatu yang sangat disenangi anak. Peraturannya sesuatu yang kita harapkan terhadap anak kita. Itu ayah bunda. Oke. Untuk di sini bisa dipahami? Boleh di chat lanjut atau cukup? Paham ya? Alhamdulillah. Paham. Lanjut. Oke. Ini ada satu jurus lagi. Satu jurus lagi. Insya Allah paham ya. Alhamdulillah. Senang ya kalau paham benar ya. Kita lanjut ya ke jurus berikutnya. Apa itu? Hubungan 6 dan 4 apa Ustaz? Yang mana maksudnya? Hubungan 6 dan 4 apa Ustaz? Nah, nanti bisa lebih detail nanti ditanya jawab aja ya Pak Bagus ya. Nah, kita masuk ke keempat nih, jurus ke-7. Jurus ke-7 maksudnya. Jurus ke-7 kantin. Nah, jadi kan kalau di sekolah itu kan pelajaran, yang terakhir adalah kantin ya. Apa? Makan ikan rutin kantin. Jadi makan ikan rutin maksudnya kantin itu. Apa sih hubungannya dengan didik anak dan makan ikan rutin ya? Oke, saya ingin kasih tahu nih. Jadi kita kan mengharapkan anak kita hebat. Pengen mengharap anak kita itu menjadi sebuah yang kita banggakan, menjadi seorang yang kita banggakan. Ya, pengen berprestasi dan segala macam ya. Maka ini saya pernah sebuah kisah ya. Ini saya ambil sedikit ya. Sini. Hero to hero-nya dulu. Ada yang kenal dengan gambar ini ayah bunda? Ada yang kenal foto ini? Mbak Bagus kenal? Boleh di chat? Kenal? Enggak. Kisah pejuang tukang modal ikan gabus ini. Itu ngapa tadi yang makan ikan rutin tadi ya? Ada yang kenal? Enggak. Masa? Iya, ayah bunda, itu saya. Iya, saya tukang model, pejuang tukang model ikan gabus. Ya. Tapi ini adalah hikmahnya. Jadi gini ayah bunda, ayah orang tua saya alhamdulillah mendidik saya dengan baik ya. Model apa mas? Model ikan gabus, bukan model baju ya. Model tuh makanan khas orang Palembang. Kayak pempek dipotong-potong, dikasih kuah kayak bakso. Nah itu model makanan Palembang. Takut nggak paham mas. Iya benar. Kita kan orang Jakarta mau tahu orang Indonesia kan tahunya model itu model ini ya. Kayak model coverboy gitu ya. Iya, dia model ikan itu kayak pempek ya kalau orang Palembang itu pempek. Nah, tapi pempeknya itu dipotong-potong, dimasukin ke dalam mangkok, dikasih kuah kayak kuah bakso gitu. Jadi deh model ikan gabus ya. Bukan saya jadi model ikan gabus bentuk kayak yang ini, bentuk kayak ikan ya, bukan gitu. Pempek lenjer. Lenjer. Iya, ya mudah. Oke. Ini jadi ceritanya gini Mbak Muda. Alhamdulillah orang tua saya itu mendidik dengan baik. Tapi satu kekurangan sebelumnya itu
ya kami bukan kurangan sih sebenarnya, bukan kesalahan orang tua juga sih, karena emang kondisi ya. Kondisi kami saat itu emang tidak baik ya, ekonominya kurang. Jadi nutrisi, kebutuhan untuk fisik itu kurang. Jadi saya ingat betul saat itu, saya itu pernah menjadi juara dari terakhir. Juara satu dari terakhir. Itu. Iya, juara satu dari terakhir ya. Dan saya ingat betul rasanya di saat posisi seperti itu, di mana saya nggak tahu apa-apa, ya. Bahkan saya masih ingat sampai sekarang itu di saat saya baca buku tentang pelajaran apa itu ya, IPS apa itu ya, tentang misalnya ada tulisan tambang emas. Ya, kalau sekarang kan kita tahu kan tambang emas itu kayak di Papua ya, ya, tambang emas ya. Itu kalau bayangan saya saat itu sebelum saya jualan model, itu tambang emas itu adalah tali tambang berupa emas gitu. Bayangan saya seperti itu. Terus misalnya saya dengar misalnya bunga bank misalnya, itu kan ada pelajaran tentang bunga bank. Itu bayangan saya itu bunga bank, pelayan bank itu ngasih bunga kepada nasabahnya gitu. Bunga bank. Bahkan mungkin ada juga saya pernah pikir tuh tentang kemasan. Kemasan tuh bayangan saya tuh emas berkilau-kilau itu kemasan. Padahal kemasan itu maksudnya adalah bungkus ya, bungkus produk gitu. Nah, saat itu saya ingat sekali itu sebelum saya menjadi tukang model. Mengapa? Saat itu otak saya kurang bisa mencerna. Bahkan saya untuk menjawab suatu soal itu saya mesti melihat punya orang dulu, nyontek lah bahasanya. Kalau nggak nyontek saya nggak berani tuh nulis isi jawaban, nggak berani saya itu. Tapi alhamdulillah di saat umur kelas 2 SMP saya keliling jualan pakai gerobak, dorong gerobak. Jadi saya jualan tuh dari kelas 2 SMP sampai STM. Kalau selevel SMA ya, STM. Itu saya jualan model keliling pakai gerobak. Alhamdulillah. Sejak dari itu saya sering makan ikan rutin, makan model ya setiap hari. Itu rasanya kepala saya itu benar-benar encer dan gatel pengen baca buku. Benar, gitu kan. Dan alhamdulillah akhirnya saya berkembang setelah itu, berkembang dan berprestasi di SMA. Alhamdulillah menjadi juara, bukan juara di bawah lagi tapi benar-benar juara satu dan mendapat beasiswa prestasi. Di beberapa bulan itu nggak bayar karena beasiswa ya, alhamdulillah. Dan sampai selanjutnya seperti itu, alhamdulillah. Diawali dari makan ikan ya, makan ikan yang pastinya membuat otak menjadi encer dan berprestasi itu. Alhamdulillah. Dan sekarang ini ya sebagai bekerja di instansi dinas perhubungan. Intinya apa ya Bunda? Kita boleh mendidik anak, ya kita menginginkan anak, kita mengharapkan anak boleh, tapi kita jangan lupa juga memberikan nutrisi kepada anak kita. Banyak ya, bisa ayah bunda mencari di Google, mungkin ke tumbuh-tumbuhan ada yang untuk seperti pengganggan ya, itu bisa tumbuhan dicari nih. Atau mungkin ayah bunda boleh mencari suplemen nutrisi otak yang praktis ya, yang memudahkan kita untuk bisa memberi nutrisi kepada anak-anak kita. Jadi gini ayah bunda, jangan sampai kita menuntut anak kita, tapi kita tidak memberikan fasilitas. Ya. Kita pengen anak kita pintar, berprestasi seperti anak-anak lain, tapi kita tidak memfasilitasi anak-anak kita seperti itu. Dan memberi suplemen nutrisi, ya, setidaknya kalau ini kita masakin ikan gabus ya seperti ya, ini makan model setiap hari. Ya kalau sekarang, kalau dulu saya jual itu masih Rp1.000. Itu. Kalau sekarang ini Rp15.000 pasarannya. Jadi kalau mau kasih model ikan yang harga Rp15.000 per mangkok, mantap ya, mantap ya. Itu. Boleh mau kasih ikan model atau mungkin cari suplemen yang lain yang mungkin bisa ayah bunda manfaatkan untuk perkembangan anak-anak ayah bunda seperti itu. Nah ini. Jadi ke-6 jurusnya itu lebih banyak ke ilmu kejiwaan ya karena emang
bisa dikatakan perkembangan anak itu lebih cenderung dari kejiwaannya. Kedekatan hati kita kepada kedekatan orang tua dengan hati anaknya itu yang memungkinkan untuk dia berkembang. Dan yang pasti yang dibutuhkan juga adalah kebutuhan fisiknya, jasadnya, otaknya adalah makanan apa yang sudah kita berikan kepada anak kita. Baik, itu Ayah Bunda 7 jurus yang bisa saya sampaikan kepada Ayah Bunda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Ayah Bunda. Terima kasih sudah menyimak sampai saat ini. Dan bagi Ayah Bunda yang masih bingung, ada pertanyaan, boleh kita diskusi di sini atau masih kurang, boleh menghubungi saya di WA 0853 8311 1220 atas nama Sabil Hasan. Semoga bermanfaat. Sebelumnya saya ulangi lagi. Ada 7 jurus. Ayo masih ingat satu apa tadi? Fisika. Fisika, Kedua IPS, IPS. Ketiga MTK, MTK. Keempat IPA. Kelima BI. BI Bahasa Indonesia. Keenam PR. PR. Ketujuh Kantin. kantin. Nah, ini senang kantin, makan ke kantin. Oke, sekian saya Bunda. Terima kasih sudah menyimaknya. Semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi ayah dan bunda yang benar-benar bisa mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh, dan anak-anak kita menjadi anak yang sesuai dengan harapan kita semua. Sekian dari saya, Sabil Hasan. Salam sukses dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Applause dulu. Masya Allah, jazakallah khair Pak Sabil Hasan untuk materinya malam ini. Saya sebagai orang tua merasakan manfaat atas ilmunya. Dan semakin mengingatkan kita harus terus belajar. Apalagi ilmu parenting yang luar biasa ya Pak ya. Sangat dibutuhkan setiap hari. Semoga bermanfaat ilmunya, insya Allah bermanfaat. Insya Allah bermanfaat. Jangan lupa catat itu sebagai salah satu media daya ingat kita supaya lebih bekerja ya Pak ya. Ya, Setiap betul. ada ilmu kita mencatat. Jadi insya Allah ilmunya melekat lebih lama dalam pikiran kita dengan mencatat. Ikatlah ilmu dengan tulisan, begitu ya Pak Guru ya, Pak Guru Pak Guru bagus. Pak bagus. Masya Allah, alhamdulillah. Bagaimana Pak Sabil, kita lanjut pertanyaan di grup saja mungkin untuk besok ya Pak ya. Oke, boleh juga. Betul Biar ya. lebih, betul, Jadi bagi ayah bunda yang mau mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Pertanyaannya silahkan bisa di-share di grup tempat ayah bunda mendapatkan undangan ini ya. Jadi insya Allah untuk materinya masih terus berlanjut. Insya Allah nanti tanggal 4 akan ada materi lanjutan yang lebih dahsyat insya Allah dari salah satu trainer motivator nasional kita. Saya kasih bocoran pakar menghafal cepat versi TV One. Lalu beliau juga sebagai santri keren versi RCTI. Aduh, apa lagi ya? Founder beberapa unit bisnis. Insya Allah nanti insya Allah akan dilanjutkan pada tanggal 4 Desember ya Pak ya. Betul ya Pak Sabil ya? Iya, insya Allah. Jangan kemana-mana, stay tune di grup untuk pertanyaan sehubungan dengan 7 jurus ini. Silahkan ayah bunda bisa share di grup masing-masing. Akan dijawab insya Allah langsung oleh Pak Sabil Hasan. Begitu ya Pak ya? Insya Allah. Ya. Ada tambahan yang mau disampaikan Pak Sabil? Ya, tambahannya mungkin
untuk ayah bunda yang tetap stand di grupnya masing-masing dan ikuti aktivitas. Salah satunya adalah mencatat tadi ya, mencatat. Jadi bisa tadi nanti akan mendapatkan e-book dari saya yaitu rangkuman ya, e-book ini 7 jurus ini. Nanti insya Allah ada e-booknya ayah ini Tedian. Iya, Tapi iya. Oh, ada tapi ibunya tapi ya. syaratnya ikutin sampai selesai dan tunjukkan catatannya walaupun sedikit ya, tapi harus mencatat. Ya, Iya, rangkumannya di-share ya. iya, share. Jadi rangkumannya di-share nanti saya bagusin lagi dengan e-booknya. Jadi enak bisa dibaca kapanpun dan bisa dipelajari dan insya Allah mungkin lebih lengkap dengan contohnya insya Allah. Jadi gitu. Alhamdulillah. Untuk sesi pertanyaan cukup di hari besok saja ya Pak ya. Ya, Karena besok saja. karena harus dijawab satu persatu. Betul. Sesi pertanyaannya cukup di hari besok saja. Nanti akan dibantu oleh adminnya mungkin ya di grupnya. Itu saja ya Pak ya. Iya. Cukup tambahannya. Cukup. Baik. Mudah-mudahan ayah bunda terus semangat. Kita sama-sama belajar. Semoga kita bertambah ilmunya, bertambah amalnya juga, dan juga pastinya bertambah iman dan takwanya ya Pak. Amin ya Iya, Rabbal betul. Alamin. Syukron Pak Sabil sebagai Amin, pemateri amin. malam ini. Ayah bunda yang sudah hadir, Sama-sama. yang sudah melawan kantuknya demi mendengar materi malam ini. Mudah-mudahan Allah pahamkan ilmunya, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam mendidik Iya. anak yang salih-salihah, yang hebat, yang taat, dan juga cerdas. Masya Allah, Mau foto bareng nggak nih tabarakallah. Teh? Gimana? Foto bareng nggak nih Teh rencana? Oh, foto Foto bareng bareng ya. rencana. Ayah bunda silakan boleh dibuka kameranya sebentar untuk dokumentasi. Ini ada apa-apa? Screenshot ya. Ya, Ini boleh Tedian apa ya. saya nih? Boleh dari saya Pak. Oke ya, Tedian aja Ayah ya. bunda berkenan ya dibuka Di dulu open. sebagai kenang-kenangan. Baik, izin saya dokumentasikan sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Satu lagi. Insya Allah malam-malam masih semangatnya ya Bunda. 1, 2, 3. Terima kasih yang sudah berkenan membuka videonya. Iya. Berkah selalu untuk semuanya. Mohon maaf dari saya sebagai moderator malam ini apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Kebaikan datangnya dari Allah, kesalahan dari saya pribadi. Terima kasih Pak Sabil Hasan, terima kasih Ayah Bunda semuanya. Selamat rehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amin, dan bersama-sama. Dadah. Baik, Dari mana ini siapa? Bunda Lili. Ya, Maaf, lupa saya namanya. saya Mentari dari Bandung, Pak Sabil Hasan dari Palembang. Kebetulan dekat sama Pak Sabil. Kami Oh, di ya. daerah Pak, ya. Tetangga Kami Pak sering Sabil nih. Iya. Ya, syukran Bunda Lili. Semoga bisa kopdar ya dengan Pak Sabil langsung. Amin, amin. Terima kasih. Mari kita live bareng-bareng ya. Oke. Ya, Assalamualaikum.